Audio Jungle. Audio Jungle. Siapa sih yang belum kenal dengan Menteri Sosial kita saat ini? Videonya seringkali menghiasi beranda media sosial kita dengan gaya kepemimpinannya yang nyentrik. Sosok pemimpin tegas dan sering tertangkap kamera saat ia sedang marah-marah. Namun, begitu pun demikian, ia gemar turun ke jalan langsung bercengkrama dengan masyarakat saat melakukan pekerjaannya. Entah saat masih di birokrat, saat sudah menjadi wali kota, ataupun menjadi mensos saat ini. Ia begitu tegas dan dekat dengan masyarakat. Siapa ya kira-kira? Iya, dia adalah Bu Risma. Risma mempunyai nama panjang Tri Risma Harini dan saat kecil dipanggil Ririn, lahir di kota Kediri, Jawa Timur pada tanggal 20 November 1961 dari pasangan sederhana bernama M. Huzaini dan Siti Muaijatun sebagai anak ketiga. Ia tumbuh bersama 4 saudara lainnya dan 70 anak panti asuhan yang dikelola ayahnya. Pada masa kecilnya di sekolah dasar, Ririn sering menghabiskan waktu dengan belajar di atas ranjang rumah sakit akibat penyakit asmanya. Meskipun begitu, tidak menghambat semangat belajar dan mengembangkan bakatnya. Ia dinilai sebagai anak yang serba bisa. Selain unggul dalam bidang akademiknya, ia juga dikenal berbakat dalam bidang kesenian. Ririn gemar menari tradisional hingga sering mewakili sekolah dengan grup tari meraknya, mengikuti berbagai kompetisi dan menyabet banyak juara. Prestasinya seakan menghapus kesan bahwa ia adalah anak yang sering absen sekolah karena sering keluar masuk rumah sakit. Bukan hanya itu, pada masa kecilnya ia dikenal pandai bergaul dengan teman-temannya. Karakter kepemimpinannya sudah terlihat semasa kecil. Menurut Ibu Sri, guru SD Ririn, mengisahkan bahwa Ririn semasa kecil sudah mempunyai rasa empati yang tinggi. Dibuktikan ketika melihat temannya sedang menangis, ia selalu menanyai alasannya. Ada kejadian yang menarik nih, yang mengisahkan kedewasaan Ririn semasa kecil. Waktu itu, ada 2 temannya bertengkar karena berebut sebuah pensil yang mengakibatkan pensilnya patah menjadi 2. Akhirnya, ia mengeluarkan rautannya dan meraut kedua bagian pensil yang patah tadi sehingga kedua temannya sama-sama mendapatkan pensil. Pada tahun 1973, Ririn masuk ke SMP Negeri 1 Kediri. Setahun berikutnya, ia bersama kedua kakaknya pindah ke Surabaya sehingga mengharuskannya juga pindah sekolah ke SMP Negeri 10 Surabaya. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya di SMA Negeri 5 Surabaya. Risma tidak pernah berhenti mencetak prestasi. Di masa SMA, ia serius menekuni bidang olahraga lari dan membawanya menjadi atlet andalan Surabaya. Bahkan, namanya pernah menduduki peringkat kedua setelah pelari nasional pada waktu itu, yaitu Henny Maspaitema. Setelah lulus masa sekolah, Risma diterima di Universitas Negeri Semarang, jurusan kedokteran. Namun karena orang tuanya tidak mengizinkan jarak yang terlalu jauh dengan Risma, akhirnya ia harus merelakan kesempatan meraih cita-citanya menjadi dokter. Mengikuti anjuran orang tuanya, Risma akhirnya berkuliah di Surabaya dan menjatuhkan pilihannya pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi 10 November atau ITS dengan jurusan arsitektur. Pada masa kuliah, jiwa petualangan Risma mulai menggelora. Ia gemar menaiki gunung bersama teman-temannya. Meskipun orang tua selalu menentang kegemarannya tersebut, Risma tidak bisa menahan gejolaknya dan memilih tetap melanjutkan kegemarannya berpetualang di gunung-gunung. Kegemaran Risma itu malah membuat penyakit asma yang ia idap sejak kecil berangsur-angsur sembuh.
Pada tahun 2015, Tri Risma Harini dianugerahi gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Institut Teknologi 10 November sebagai bidang manajemen pembangunan kota pada jurusan arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Di bangku perkuliahan ini, Risma dipertemukan dengan Joko Sabtoaji. Kemudian, mereka mengakhiri masa lajangnya dan menikah lalu dikaruniai sepasang anak laki-laki dan anak perempuan bernama Fuad Bernadi dan Tantri Gunarni. Kecintaan Risma kepada kota pahlawan ini membuatnya melanjutkan pendidikan pasca sarjana manajemen pembangunan kota di ITS dan bercita-cita untuk membangun Surabaya lebih baik lagi. Sebelum menjadi tokoh politik nasional seperti yang kita ketahui saat ini, Risma awalnya tercatat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS biasa di pemerintahan kota Surabaya pada tahun 1990-an. Karir birokrasinya dimulai di tahun 1997 menjadi kepala seksi tata ruang dan tata guna tanah di Surabaya. Lalu pada tahun 2001, Risma ditunjuk menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya. Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Bangunan di tahun 2002, Risma mengeluarkan kebijakan yang berani dan out of the box pada waktu itu dengan membuat sistem anti korupsi berupa e-budgeting, e-procurement, dan e-controlling. Pada saat itu, ia mendapat ancaman yang bertubi-tubi saat membuat e-procurement. Karena dengan adanya e-procurement, masyarakat dapat mengawasi segala pembangunan paket-paket pekerjaan yang dilelang Pemkot Surabaya secara transparan. Hal itu membuat orang-orang yang merasa pekerjaannya dipersulit melakukan segala cara untuk menghalangi kebijakan Risma. Meskipun ancaman demi ancaman ia dapatkan, hal itu tidak membuatnya gentar. Semangatnya itu membawanya di tahun 2005 diamanahi tanggung jawab sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Dialah yang menggagas konsep revitalisasi Taman Bungkul yang mati suri hingga menjadi taman terbaik se-Asia. Risma mulai merencanakan pembangunan kota Surabaya melalui jabatannya waktu itu sebagai Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota atau kita kenal dengan Bapeko. Hal itu mempermudahkannya dalam mewujudkan impiannya untuk membangun Surabaya. Sejak saat itu, nama Risma mulai mencuat di masyarakat dan menjadi idola masyarakat kota Surabaya. Hasil kerja Risma tidak main-main. Bersama jajaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuahkan penurunan volume sampah di Surabaya. Pada awal 2004, volume sampah mencapai 264.000 meter kubik per bulan, menyusut pada tahun 2005 menjadi 261.000 meter kubik per bulan. Kemudian pada tahun 2006, volume sampah di Surabaya sangat jauh lebih sedikit, yakni tinggal 161.000 meter kubik per bulan. Kemudian sampahnya dibagi sebesar 160.000 meter kubik langsung diangkut ke tempat penampungan akhir atau TPA dan sisanya diolah warga beserta Dinas Kebersihan dan Pertamanan menjadi pupuk kompos. Setiap hari, Risma tidak pernah absen untuk turun ke lapangan, melihat Surabaya secara langsung, bertemu dengan warga, memimpin kebersihan selokan, menanam dan merawat tanaman di taman kota bersama warga peduli kebersihan dan keindahan lingkungan. Tidak berhenti di situ. Selokan atau saluran air yang mulanya penuh dengan sampah yang menggunung, dibersihkan, kemudian dilebarkan, diperbaiki, serta dikawal oleh pasukan khusus bernama Jogo Kali. Agar warga tidak lagi membuang sampah-sampahnya ke sungai atau selokan. Dengan gayanya yang tegas, membuat Risma semakin dikenal dan melambungkan namanya. Bukan hanya di masyarakat Surabaya saja, namun juga publik yang lebih luas. Jabatan terakhir dalam karirnya sebagai birokrat berakhir pada tahun 2008 sampai 2010 sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan. Karirnya
kian meroket. Prestasi Risma dalam karirnya di birokrasi membuatnya mulai diperhitungkan untuk masuk ke arena politik. PDI Perjuangan meliriknya untuk dicalonkan maju sebagai wali kota Surabaya. Akhirnya, Risma diusung PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilkada Surabaya pada tahun 2010. Ia berpasangan dengan Bambang Dwi Hartono dan mendapatkan kemenangan dengan perolehan suara mencapai 38,53%. Risma direkomendasikan PDI Perjuangan karena pada saat itu popularitas dan elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kader-kader PDI Perjuangan lainnya. Hal itu ditanggapi Risma dengan santai dan menganggapnya sebagai cobaan. Setelah 3 bulan berlalu menjadi wali kota Surabaya, cobaan yang dimaksud Risma benar adanya. Risma pada saat itu hendak diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Surabaya diakibatkan karena ia menerbitkan peraturan wali kota atau Perwil nomor 56 dan 67 tahun 2010 tentang kenaikan pajak reklame. Hal ini dianggap akan merugikan pengusaha reklame sehingga diduga akan mengganggu pemasukan wakil rakyat. DPRD berniat menyingkirkan Risma melalui hak angket yang pada akhirnya gagal. Setahun setelah upaya pelengserannya, Bambang mengajukan pengunduran diri dengan berbagai alasan. Bambang Dwi Hartono benar-benar mundur sebagai wakil wali kota Surabaya pada tanggal 14 Juni 2013 untuk mencalonkan diri maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur pada Pilkada Jawa Timur periode 2014-2019 di tahun 2013. Setelah pengunduran Bambang, Risma menggandeng Wisnu Saktibuana, seorang putra politisi senior PDI Perjuangan. Pada Pilkada serentak 2015, Risma kembali mencalonkan diri sebagai wali kota Surabaya dengan Wisnu dan kembali diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam pilkada ini, Risma untuk kedua kalinya mendapatkan kemenangan dengan kemenangan mutlak sebesar 86,34%. Risma adalah wali kota wanita pertama yang menjabat sebagai wali kota dan juga merupakan wanita pertama yang terpilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia. Risma mencetak segudang prestasi selama menjadi wali kota dalam berbagai kategori. Di antaranya pada tahun 2014, ia mendapatkan penghargaan Mayor of the Month. Dan di tahun 2015, ia ditetapkan menjadi wali kota terbaik ketiga di dunia. Sebagai wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini semakin mempermudahkannya dalam mewujudkan mimpi untuk membangun Surabaya. Namun dengan keadaan Surabaya sebagai kota metropolitan terbesar di Jawa Timur dengan penataan yang buruk sebelumnya menjadikan tugas Risma tidaklah mudah. Berbekal keilmuan yang ia miliki dan track record yang luar biasa di birokrat, serta gaya kepemimpinannya yang nyentrik, Risma membuat Surabaya menjadi kota yang asri, lebih hijau, lebih segar dan tertata dari sebelumnya. Setelah habis masa jabatannya sebagai wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini merencanakan untuk berbisnis dan mengajar, seperti yang pernah ia utarakan pada Expo ITS pada tahun 2015 yang mengungkapkan bahwa ia berkeinginan untuk mengajar di perguruan tinggi. Sebenarnya pada waktu itu, nama Risma masih populer dan mencuat isu bahwa akan menggantikan Juliari P. Batubara sebagai Menteri Sosial. Pasalnya, Juliari tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Tidak berselang lama, isu yang mencuat jika Risma digadang-gadang menggantikan posisi Mensos benar adanya. Pada saat itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak hanya mereshuffle posisi Mensos saja, namun beliau juga merombak 5 jabatan menteri lainnya. Risma akhirnya resmi bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia sejak 23 Desember 2020. Namun, menurutnya, kecintaannya terhadap Surabaya dan warganya tidak dapat dilupakan. Menurutnya, tanpa adanya dukungan seluruh
masyarakat Surabaya, pembangunan di kota Surabaya tidak akan sepesat sekarang ini hingga mengantarkannya pada pengakuan dunia. Di sisi lain, Risma mengakui bahwa jabatan sebagai Menteri Sosial ini adalah tugas serta tanggung jawab yang begitu besar dengan cakupan wilayah kerja yang lebih luas. Sebelumnya, tugas Risma hanya memperhatikan masyarakat Surabaya saja. Namun saat ini, ia harus mampu mewujudkan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Ditambah lagi kementerian ini sangat erat kaitannya dengan kasus-kasus korupsi dengan dana yang fantastik. Ini perlu adanya perombakan sistem yang cukup besar jika menginginkan untuk lebih baik lagi. Meskipun demikian, ia akan menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. Itu tadi adalah sedikit napak tilas perjalanan sosok pemimpin bergaya nyentrik Tri Risma hari ini. Mulai dari PNS idola masyarakat di Surabaya, lalu wali kota yang diakui dunia, dan sekarang adalah Menteri Sosial kita di Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle.